Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi di video Pak Joni. Nah, kita hari ini akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang pemanfaatan sumber daya alam dari sinar matahari, angin, dan air. Oke, pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan fungsinya itu terbagi menjadi 3. Yaitu yang pertama, sumber daya alam sebagai bahan pangan. Nah, di situ ada padi, jagung, sagu, dan ketela. Yang kedua, yaitu sumber daya alam sebagai sumber energi. Contohnya ada minyak bumi, batu bara, sinar matahari, angin, dan air. Yang ketiga, yaitu sumber daya alam sebagai kesehatan. Misalnya ada jahe, ada kunyit, ada temulawak, dan kencur atau apotik hidup. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan tentang sinar matahari. Sinar matahari yaitu berguna sebagai pertama pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, sinar matahari ini dimanfaatkan menggunakan alat panel surya, lalu diproses menjadi sebagai listrik. Nah, itulah jadi pembangkit listrik tenaga surya. Yang kedua, sinar matahari juga dimanfaatkan sebagai untuk mengeringkan ikan. Ya, benar. Biasanya para nelayan kalau mau menjual ikan asin itu pasti dijemur dulu, dan itu pasti menggunakan sumber tenaga sinar matahari. Yang ketiga, sinar matahari itu berguna sebagai pengeringan garam. Ya, betul. Biasanya petani garam itu menggunakan sinar matahari yang cukup untuk membuat garam. Yang keempat, sinar matahari juga berfungsi sebagai pertumbuhan tanaman, karena tanaman itu membutuhkan sinar matahari sebagai fotosintesis. Oke, sekarang kita pindah ke sumber daya alam air. Nah, sumber daya alam air ini sangat banyak sekali manfaatnya anak-anakku. Yang pertama, sudah pasti, yaitu sumber daya alam air ini sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, terutama manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan sebagai sumber energi dalam tubuhnya. Yang kedua, sumber daya alam air ini berfungsi sebagai irigasi sawah atau irigasi air, yaitu untuk mengairi lahan pertanian supaya tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang ditanam itu tumbuh subur. Dan untuk yang ketiga, manfaat dari sumber daya alam air yaitu pasti yang sering kita lakukan, yaitu mencuci pakaian, bisa juga untuk mencuci piring, bisa juga untuk mandi. Nah, yang keempat, sudah pasti sumber daya alam air juga bisa untuk menjadi energi listrik yang bisa disebut PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Oke, sekarang kita akan menjelaskan manfaat sumber daya alam air, sumber daya alam udara. Udara itu sangat dibutuhkan sekali untuk makhluk hidup sebagai bernapas. Yang kedua, udara juga bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Ya, betul, sebagai pembangkit listrik. Biasanya di negara-negara yang maju sudah menggunakan udara sebagai pembangkit listrik. Yang ketiga, udara juga bisa berguna sebagai penghantar suara atau perantara gelombang bunyi. Oke, sekarang kita akan membahas kayu. Manfaat kayu ini banyak sekali anak-anakku. Manfaat kayu bisa digunakan sebagai membuat rumah, membuat kursi, membuat meja, membuat papan tulis, membuat pintu. Banyak sekali. Nah, yang penting dalam menggunakan sumber daya alam itu harus dengan
bijak. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Yang tadi ya, apotek tanaman. Dapat kalian lihat di situ ada apa aja di situ. Ada bawang putih. Nah, rempah-rempah Indonesia itu banyak, ada jahe, temulawak, bawang putih, kencur, cengkeh. Nah, itu semua adalah rempah-rempah Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Nah, banyak masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut anak-anakku dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian di belakang atau di dapur rumah pasti kalian pernah melihat ada kunyit, ya kan? Pasti kalian melihat ada bawang putih. Nah, aslinya itu semuanya ada manfaatnya anak-anakku. Contohnya kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan membahas manfaat kunyit. Manfaat kunyit bisa sebagai bumbu dapur, obat tradisional, yaitu meningkatkan lapisan saluran darah, dan sebagai pewarna alami. Oke, kita sekarang akan membahas tentang manfaat sumber daya alam hewan. Nah, di sini ada hewan yang bernamakan sapi. Nah, sapi ini banyak sekali manfaatnya anak-anakku. Yaitu yang pertama, bisa kita manfaatkan apa? Tenaganya. Tenaganya bisa untuk menarik gerobak. Nah, ada lagi kecuali tenaganya. Dagingnya bisa kita buat bahan makan. Bisa seperti sate, gulai, rendang, tongseng, dan lain-lain. Nah, itulah manfaat dari sapi. Yang kedua, itu sapi perah. Ayo, siapa di sini yang sering minum susu? Bisa jadi kalian minum susu sapi perah, tapi ada juga yang minum susu kambing ya. Tapi inilah contoh sapi perah, yaitu penghasil susu. Berarti yang dimanfaatkannya adalah susunya, dagingnya. Ya, yang ketiga itu adalah hewan ternak. Di sini ada kuda, ayam, kelinci, bebek. Nah, di sini ada manfaatnya. Tenaga kuda bisa kita manfaatkan untuk menarik dokar. Telur dan daging ayam bisa kita manfaatkan untuk bahan makanan. Telur dan daging bebek bisa kita manfaatkan untuk bahan makanan. Daging kelinci juga bisa untuk bahan makanan. Yang penting kita menggunakannya secara bijaksana. Nah, kotoran hewan juga bisa berguna loh, yaitu sebagai pupuk tanaman, sebagai gas juga bisa, ya enggak? Oke. Nah, sekarang kita akan move atau pindah ke pembelajaran IPS tentang batu bara. Ingat, batu bara itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oke. Nah, di sini ada yang sudah tahu apa itu batu bara. Nah, inilah batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk batuan sedimen dan terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang mengendap berjuta-juta tahun lamanya. Nah, tahu nggak kalian anak-anakku, bagaimana sih cara membuat atau terjadinya batu bara? Ayo, siapa yang sudah tahu? Ayo, ya udah, ayo kita bahas. Batu bara terbentuk dari endapan organik berupa sisa-sisa tumbuhan yang tersimpan dalam tanah selama ratusan juta tahun yang lalu. Selanjutnya, bahan organik tersebut mengalami berbagai tingkat pembusukan atau dekomposisi sehingga menyebabkan perubahan sifat-sifat fisik maupun kimia baik sebelum ataupun sesudah tertutup oleh endapan lainnya. Endapan tumbuhan berubah menjadi gambut atau peat yang selanjutnya berubah menjadi batu bara muda, lignit, terus menjadilah coklat atau coal dan akhirnya jadilah batu bara. Nah, sekarang kita akan membahas manfaat batu bara itu apa sih? Yang pertama, yaitu sebagai penghasil metanol. Bahan bakar metanol yaitu adalah bahan bakar cair yang sangat penting untuk menggerakkan berbagai macam industri. Nah, yang kedua itu bahan bakar kompor briket atau blok bahan yang dapat dibakar. Oke, yang ketiga, batu bara juga bisa menghasilkan gas. Nah, yang keempat, batu bara juga bisa sebagai listrik. Nah, kalian bisa melihat gimana proses terjadinya listrik menggunakan batu bara. Oke anak-anakku, sekian pembelajaran IPS. Mudah-mudahan kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.